Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas dalam video ini. Guys, saya pengen kasih update untuk XRP, dan kali ini update-nya akan sedikit berbeda, tentu atas permintaan dari berbagai teman-teman ya. Maksudnya dari teman-teman ya, bahwa request ya kok untuk XRP, bahas technical analysisnya, beserta dengan update case yang saat ini sedang berlangsung. Jadi saya tadi cari beberapa sumber berita dan saya menemukan beberapa hal yang cukup menarik untuk mendukung pergerakan XRP kembali penguatan lagi. Dan sebenarnya kalau misalkan berdasarkan berita-berita yang kita tahu dan juga kondisi saat ini, XRP atau Ripple itu punya potensi untuk long term investment, which is balik lagi teman-teman, disclaimer ya, bukan berarti saya katakan ini artinya XRP itu udah pasti naik. So tetap be careful dan tetap manage resiko masing-masing. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung aja masuk ke dalam konten pembahasannya seputar XRP atau Ripple teman-teman. Before saya bahas technical analysisnya, saya akan bahas dari newsnya terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman ingat, sekitar 3 bulan lalu saya sempat menyampaikannya mengenal lebih jauh apa itu on-demand liquidity pada Ripple ya. Ini nanti akan saya refresh kembali supaya teman-teman tahu sebenarnya fungsi Ripple itu sendiri apa sih, atau XRP itu apa sih di kondisi istilah fungsi di dalam dunia cryptocurrency ini. Nah, itu akan saya jelaskan nanti di pertengahan teman-teman. Nah, pertama kita akan masuk ke dalam pembahasannya terlebih dahulu. Pertama teman-teman, Ripple atau XRP holders ya kita bilang ya, itu gagal meyakinkan judge atau hakim yang mengurus case SEC versus Ripple ini. Dan akhirnya pihak hakimnya sendiri atau judge-nya sendiri itu memberikan 2 bulan extension untuk SEC kembali melakukan investigasi ya terkait dengan case ini gitu loh. Jadi yang tadinya harusnya case-nya deadline-nya itu di 12 November akhirnya jadi 14 Januari. Balik lagi drama ya teman-teman untuk memperpanjang XRP kembali pump gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi masalah teman-teman. SEC sendiri sebenarnya kelihatan ya, dia udah nggak ada celah untuk menang versus XRP atau Ripple itu. Dari beberapa case yang terakhir sebetulnya udah kelihatan bahwa SEC ini ya kita udah biasa bilang udah kehabisan akal lah, karena pada dasarnya kita tuh juga tahu SEC bahkan sekarang udah kita bilang sudah meng-approve Bitcoin ETF, which is itu udah bagus banget kan. Artinya kan cryptocurrency sudah semakin diakui ya. Kita ngomong XRP itu masa iya sih dianggapnya sebagai securities gitu loh. Kayak istilahnya kita nanam saham atau nanam modal di sebuah perusahaan untuk kita bisa dapetin saham ya, nggak masuk akal gitu, karena pada dasarnya ada kriptonya dan kita bisa pegang gitu kan. Nah, John Deaton mewakili XRP holders ya, atau ya ini XRP holders ya, itu kan sebenarnya request ke sidangnya gitu untuk mempertimbangkan masalah yang saat ini sedang berlangsung terhadap XRP. Jadi karena SEC versus XRP atau Ripple ini itu sebenarnya menjadi sebuah problem ya, karena menyebabkan market XRP di United States terutama itu istilahnya kehilangan likuiditasnya mereka gitu loh. Gimana ya saya bilangnya ya, intinya simpelnya gini lah teman-teman. Ada beberapa XRP holders itu sebetulnya merupakan orang-orang yang menyimpan dana pensiun mereka. Jadi in addition to owning XRP on those exchanges, many XRP holders hold XRP in retirement brokerage accounts. Jadi mereka tuh taruh dana mereka sebagai istilahnya kayak akun dana pensiun mereka gitu loh. Teman-teman bayangin, teman-teman siapin uang untuk pensiun terus taruhnya itu dalam bentuk XRP ya. Ditaruh di sebuah account, which is account apa aja ya, bisa jadi wallet, bisa jadi exchange misalkan, dan akun-akunnya mereka itu di frozen teman-teman. Frozen itu dalam tanda kutip dibekukan sehingga tidak bisa melakukan trading, selling, transferring, or converting their XRP. Which is sebenarnya problemnya adalah the lack of liquidity within the United States. Intinya orang-orang pegang XRP itu saat ini sedang bermasalah, dan John Deaton itu sebenarnya request untuk supaya case ini tuh sesegera mungkin bisa beres. Simpelnya kayak gitu. Which is sebenarnya SEC ini emang cuma nunda-nunda doang, dan kita nggak tahu ya, mungkin mereka lagi akumulasi di balik ini semua, ya kan? Lalu teman-teman, Ripple scores major win. Judge orders SEC untuk menjelaskan lebih banyak hal lagi ya. Jadi SEC itu diminta untuk menjelaskan dari berbagai jenis hal yang saat ini itu berada ya, bahwa XRP itu kan dinyatakan sebagai securities bagi mereka, sehingga mereka menuntut XRP bahwa perusahaan ini itu sebenarnya
melakukan penjualan sekuritas ilegal lah istilahnya. Kayak istilahnya jual saham mereka secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada SEC, which is diminta investment kontraknya. Dan sebenarnya teman-teman, waktu kita ICO atau Initial Coin Offering yang diberikan oleh Ripple atau XRP, itu nggak ada yang namanya investment contract. Ya, kita itu basically kayak anggapnya kayak teman-teman dapat private sale ya dari sebuah perusahaan kripto, lalu kita beli, ya udah, gak ada investment kontraknya. Kita juga paham ada resikonya gitu loh. Jadi ini sebenarnya sebuah problem yang SEC itu kelihatannya sudah mulai kehabisan akal. Jadi kayak dia menghalalkan segala cara gitu. Dan dengan kondisi saat ini yang berlangsung sebenarnya, karena SEC minta hal tersebut dan XRP menjelaskan bahwa mereka nggak ada investment contract dari awal, which is Ripple harusnya udah menang gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang kita perlu ketahui dengan kondisi yang sedang berlangsung, which means sebenarnya pada intinya sih deadline-nya diundur jadi Januari. Itu aja yang fokusnya teman-teman ya. Jadi harap bersabar teman-teman, XRP Army, semoga kiranya kesabaran kita itu membuahkan hasil yang manis di akhir kesabaran kita. Nah, beberapa hal yang perlu saya sampaikan adalah terkait dengan fundamental XRP itu sendiri. XRP sebetulnya ini berita udah cukup lama ya, 28 Juli ya. Japanese remittance firm atau perusahaan remittance di Jepang itu menggunakan Ripple ODL atau on demand liquidity for money transfers to the Philippines. Ini berita udah cukup lama, teman-teman harusnya tahu waktu itu karena ini first time Ripple ODL itu digunakan oleh sebuah perusahaan perbankan untuk melakukan transaksi remittance atau transaksi nilai tukar. Jadi istilahnya dari Japanese yen kirim ke Filipina itu prosesnya cepat ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi XRP ODL itu simpelnya gini, teman-teman punya dolar, punya euro, atau punya Japanese yen, pengen transfer misalnya ke Filipina atau ke Thailand baht atau MXN, saya nggak tahu ini apa ya. Jadi intinya ini alamat penerima, ini alamat pengirim. Itu prosesnya melalui XRP ya. Jadi perbankan itu nggak perlu lagi mengeluarkan costing yang lebih besar untuk kita biaya remittance. Dan prosesnya itu hanya 3 seconds to settle. Artinya prosesnya cepat. Bahkan teman-teman tahu ya, XRP itu kan istilahnya ya kayak kripto pada umumnya, which means 24/7 selama 365 hari. Ini nggak ada liburnya teman-teman. Kalau misalnya mau ngirim duit istilahnya jam 11 malam di Jepang, terus mau ngirim misalnya ke Thailand, ya udah tinggal kirim aja gitu loh istilahnya. Karena prosesnya cepat, instan. Sebenarnya ini adalah salah satu yang diunggulkan XRP, dan secara global harusnya XRP itu bisa digunakan sebagai transaksi antar perbankan dengan kondisi likuiditas yang sangat cepat dan juga oke banget gitu loh. Dan ada beberapa hal lagi yang terbaru adalah ini 26 Oktober 2021 ya, Ripple and PayPal, ini kayak PayPal kali ya, saya nggak tahu lah apa ini, PayPal. Intinya news yang saya dapatkan ini menjelaskan bahwa Ripple enables payment everywhere. Ini yang tadi saya jelaskan tentang on-demand liquidity ya. PayPal is an international payment technology company and financial services provide using blockchain in its core systems. Oke, jadi ini kayak perusahaan apa ini kalau saya cek ya. Ya intinya kayak perusahaan blockchain juga lah ya. Dan news positifnya adalah mereka sudah bekerja sama dengan si Ripple itu sendiri dalam menggunakan fasilitas on-demand liquidity-nya untuk menjadi salah satu fasilitas atau istilahnya fitur yang di-provide oleh si PYPL ini untuk nasabahnya. Simpelnya seperti itu. Jadi walaupun case-nya masih ada pertandingan lah ya antara SEC versus Ripple, tetap sebenarnya mereka ini udah sambil develop terus gitu loh, development itu tetap berjalan. Jepang ya kan, terus sekarang yang Middle East ini which is ya cukup oke gitu ya, termasuk Dubai salah satunya kan. Bener nggak ya Dubai ya? Harusnya iya sih. Oke, Arab Dubai harusnya ya termasuk ya. Dan salah satu newsnya lagi 24 Oktober 2021 which is baru seminggu yang lalu, Warren Buffett massive backing into Ripple Net Bank. Jadi intinya Warren Buffett juga melihat mungkin ada satu potensi bahwa Ripple Net ini ya memang sih ini beda perusahaan, tapi intinya sama-sama Ripple lah kita bilang gitu ya. Itu punya potensi terhadap kedepannya gitu loh ya, istilah fundamental tokennya sendiri ya saya nggak ngerti lah teman-teman. Intinya banyak lah ya hal yang sudah di development oleh si Ripple ini sendiri. Jadi
on long term investment menurut saya secara fundamental sebenarnya bagus. Balik lagi ingat ke fungsinya teman-teman ya. Fungsinya ini sangat bagus sebetulnya kalau misalnya bisa digunakan. Well, maybe akan jadi stable coin ya, which is nanti harganya nggak akan kemana-mana kayak naik turun doang. Tapi seenggaknya nggak mungkin di $1 aja gitu loh teman-teman. At least $35 lah itu ideal, atau bahkan $7-10 lah istilahnya gitu loh ya. Ya ini balik lagi opini masing-masing. Teman-teman juga punya opini, ya itulah ya teman-teman ya. Gunakan opini kita dalam melakukan analisis gitu. Intinya untuk fundamental tokennya itu sendiri. Nah, kita masuk ke technical analysis update untuk si XRP-nya itu sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Let's start from daily technical analysis-nya dulu. Jadi untuk daily-nya sendiri, ini adalah chart yang sudah saya lakukan analisis sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sih memang dia ada punya potensi untuk penguatan kembali sampai ke kisaran $1,5 atau $1,6 untuk meneruskan uptrend yang saat ini sedang berlangsung. Nah, selebihnya teman-teman boleh fokuskan ke trend line yang terbentuk pada kurang lebih area ini gitu ya. Ini adalah resistance trend line yang manakala kalau misalkan berhasil breakout sebetulnya sih mungkin $1,58 pun tadi bisa dilewatin dengan gampangnya. Karena pada intinya kalau kita lihat teman-teman, XRP itu sudah melakukan konfirmasi bahwa dia membentuk semacam higher low beserta higher high sequence. Tinggal permasalahannya adalah mampukah dia create another higher high, which is mungkin challenging resistance yang ada di sini. Dan kalau misalkan breakout, wah harusnya bagus ya untuk XRP kembali ke penguatan sampai ke area-area yang tadi kita sempat mention, atau bahkan all time high-nya dia di mana ya? Kayaknya chart Binance kurang lengkap teman-teman. Seingat saya all time high-nya si XRP itu, oke coba kita cek di Bitstamp. Nah, XRP all time high-nya itu berada di kisaran $3, something, which is sebenarnya sangat possible untuk mencapai angka tersebut untuk si pergerakan XRP. Nah, di luar dari hal itu mungkin kita bisa fokuskan pada beberapa hal. Salah satunya adalah terbentuknya symmetrical triangle pattern yang sebetulnya perlu konfirmasi on the breakout. Jadi kalau misalkan symmetrical triangle terbentuk ini, kita perlu ngeliat dia konfirmasi breakout ke atas artinya bagus, breakout ke bawah artinya kurang bagus. Sesimpel itu aja teman-teman ya untuk time frame daily-nya. Jadi untuk daily sendiri sebenarnya tampak sudah cukup oke ya kalau saya pikir sih. Dan mengingat pada time frame hourly-nya, kita ngelihat di sini memang terbentuk sebuah istilahnya kalian bisa bilang ini, sering bilang ini adalah inverse head and shoulders, which is sebenarnya balik lagi saya ingatkan yang penting adalah momentumnya ya. Seller pressure, sideways, going up suddenly, sideways, and kita tinggal tunggu konfirmasi aja teman-teman. Kalau misalkan dia berhasil melewati symmetrical triangle yang tadi kita sempat bahas pada time frame daily, harusnya ini udah bagus karena secara momentum sendiri kita itu sudah ngelihat adanya perubahan dari downtrend yang signifikan itu perlahan-lahan berubah menjadi uptrend teman-teman ya. Jadi kita tinggal ngelihat aja konfirmasi dari si Ripple-nya sendiri. Hal ini seperti saya jelaskan di video sebelumnya tentang Koti USDT. Dimana kita ngelihat sebenarnya progres yang penting itu untuk kita perhatikan. Sebentar, saya lupa tadi di mana chartnya ya. Oh, di sini ya. Harus kita lihat dari time frame 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah proses dimana kita ngelihat drop yang cukup signifikan ya, dan mulai berubah menjadi sideways. Nah, ketika sudah menjadi sideways, sebenarnya ini ada proses transisi yang terjadi. Artinya market perlahan-lahan itu flow-nya berubah dari downtrend menjadi uptrend. Dan saat ini itu yang saya rasa sedang terjadi pada XRP. Jadi sekilas kita akan melihat dia membentuk semacam inverse head and shoulders dan lain sebagainya. Nah, fokus utamanya untuk XRP sebetulnya teman-teman, ini saya ingin sampaikan dulu ya. Ada beberapa hal. Pertama, penurunan yang terjadi saat ini itu precisely berada di kisaran Fibo 61,8%, area kisaran $0,1. Sementara, kalau misalkan let's say dia mampu bertahan di area ini dan kemudian membalik arah menjadi penguatan. Pertanyaannya, next resistance itu ada di mana? Nah, kalau kalian lihat nih, dengan menggunakan Fibonacci retracement juga dari recent swing high-nya ke recent swing low-nya, nah, key resistance kita itu berada di kisaran kurang lebih area $1,2. Jadi sebetulnya breakout dari sini aja teman-teman, itu akan memberikan power untuk si istilahnya, sebentar saya tarik dari sini aja deh biar lebih enak ya.
Nah, kurang lebih ya, breakout dari area tersebut itu akan memberikan konfirmasi untuk si XRP meneruskan kembali penguatannya. Jadi kita perlu ngelihat dia mengumpulkan bullish momentum dulu ya, sebelum akhirnya dia mengkonfirmasikan breakout dan sekaligus penguatan melewati 1,2 dolar. Kalau misalnya nggak ada liquidity yang di-build atau nggak ada transaksi akumulasi yang dilakukan saat ini, maka akan sulit untuk si XRP itu bisa melakukan penguatan menembus 1,2 dolar. Balik lagi, itu adalah golden ratio-nya. Jadi kalau misalkan kita bisa break dari sini, harusnya secara rules si Fibonacci sendiri akan ada potensi XRP itu kembali tes bagian atasnya, which is itu di 1,4 dolar. Nah, berikut adalah penjelasan untuk fundamental, news, dan juga untuk XRP. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Jika kalian nonton video ini sampai selesai dan merasa terhibur dengan apa yang saya sampaikan, make sure kalian klik like buttonnya, share video ini ke teman-teman kalian juga jika kalian suka dengan pembawaan saya tentunya. Dan mudah-mudahan suka sih. Oke, so tanpa berpanjang lebar lagi, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Saya harap teman-teman berkenan untuk memberikan komentar terkait video berikutnya yang akan saya bahas, dan tentunya bantu likes dari teman-teman kalian juga ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen bahas misalnya Koti, atau Matic, atau Theta, atau BNB, atau Doge, dan lain sebagainya, likes aja yang sudah memberikan komen duluan. Jadi kalian akan bantu komen itu terangkat dan nanti akan saya pin komennya untuk pembahasan berikutnya tentunya. So, sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi, kok ulang lagi ya. Sampai ketemu lagi pada update berikutnya di Bitcoin pada malam hari ini. Thank you for watching. I hope you guys enjoy. Have a nice day, have a nice rest. God bless everyone. Cheers.